Halo movie lovers, welcome to my channel. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana awal mula karakter Shang-Chi. Siapa sosok seorang ayah Shang-Chi? Seperti apa organisasi Ten Rings? Karakter pendukung yang berperan di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan dan keahlian apa saja yang dimiliki oleh Shang-Chi. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menjadi salah satu film Marvel yang tayang di 2021. Karya garapan Destin Daniel Cretton ini merupakan film Marvel pertama yang menghadirkan superhero Asia sebagai tokoh utama. Marvel merilis teaser terbaru filmnya yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-wai, Vala Chen, Florian Munteanu, hingga Michelle Yeoh. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menceritakan kisah Shang-Chi yang ditarik ke jaringan misterius organisasi Ten Rings. Dia pun harus menghadapi masa lalu yang dia kira sudah ditinggalkan. Kini Marvel Cinematic Universe, MCU, mulai memasuki fase keempat. Salah satu yang paling dinanti kehadirannya ialah film yang dibintangi oleh Simu Liu dan Awkwafina ini. Karakter ini ditunggu kehadirannya karena menjadi aktor pertama dari benua Asia yang tampil di layar lebar. Selain itu, aksinya yang heroik dengan kemampuan bela diri juga patut ditunggu. Namun, harus diakui karakter Shang-Chi tidak sepopuler Spider-Man, khususnya di Indonesia. Masih banyak yang belum mengenal pahlawan super ini termasuk latar belakang dan kemampuannya. Meskipun teaser yang ditampilkan cukup menjanjikan, masih banyak yang ragu akan bisa menikmati filmnya nanti. Selain itu banyak pertanyaan yang muncul soal karakter dan plot cerita yang ditampilkan secara singkat lewat video berdurasi 2 menit itu. Di sana juga terlihat ada yang aneh jika diperhatikan tidak sesuai dengan judulnya yaitu Ten Rings, yang lebih banyak ditampilkan adalah gelang bukan cincin. Agar tak kebingungan lagi, ketahui 5 hal tentang Shang-Chi, superhero Asia terbaru dari MCU. Awal mula karakter Shang-Chi. Karakternya diciptakan oleh Jim Starlin dan Steve Englehart. Shang-Chi adalah putra dari dalang kriminal China yang sanggup mengontrol pikiran manusia, Fu Manchu. Dia lahir di provinsi Honan di China. Nama Shang-Chi berarti kebangkitan dan kemajuan roh. Ayahnya diam-diam berusaha mengarahkan Shang-Chi sebagai alat untuk memperkuat kerajaan kriminalnya. Saat membentuk putranya menjadi ahli kungfu, Fu Manchu membodohi Shang-Chi agar anaknya itu percaya bahwa dirinya adalah orang baik dengan cita-cita luhur. Pada tahun-tahun awalnya, Shang-Chi menjalani kehidupan tertutup, tak terpengaruh dunia luar, termasuk dunia barat. Dia diajari untuk hanya mempercayai satu orang, yaitu ayahnya. Segalanya berubah ketika di bawah perintah Fu Manchu, Shang-Chi membunuh seorang lelaki tua tak berdaya. Ini membuat Shang-Chi sadar akan karakter ayahnya. Shang-Chi lalu terpaksa bersekutu dengan Mi-6 dan mengabdikan dirinya untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Petualangan Shang-Chi dengan Mi-6 itulah yang membuatnya menjadi pahlawan. Meski begitu, dia tetap saja membenci dunia spionase dan sering menyebutnya sebagai permainan kematian penuh tipu daya. Karakter Shang-Chi pertama kali tampil di komik pada tahun 1972. Kala itu bela diri kungfu begitu populer di Amerika Serikat sehingga Marvel memanfaatkan trennya untuk menghadirkan jagoan baru. Berbeda dengan aslinya, kali ini latar film terjadi di era modern. Dibuktikan dari teaser film yang menunjukkan Simu Liu berada di lingkungan yang nampak seperti San Francisco. Dari narasinya, agaknya Shang-Chi menghabiskan masa kecilnya dalam pelatihan keras untuk menjadi petarung handal yang tak terkalahkan. Siapa sosok seorang ayah Shang-Chi? Ayah Shang-Chi dalam komik ialah Fu Manchu, gembong kriminal yang berbahaya. Namun karakter ayahnya diubah dalam film menjadi The Mandarin, penjahat asal Asia yang menguasai Ten Rings. Perubahan ini terpaksa dilakukan karena Marvel tidak memiliki hak atas karakter Fu Manchu. Selain itu, karakter itu juga dianggap terlalu rasis, stereotip yang berisiko untuk ditampilkan saat ini. Dengan hak cipta Fu Manchu yang sudah kadaluarsa dan juga karakter tersebut sudah memasuki domain publik untuk berbagai karya roman, ada 2 pilihan yang bisa diambil Marvel.
membayar hak cipta karakternya atau menggunakan karakternya secara terbatas. Sejak tahun 70-an, karakter Fu Manchu memang tidak terlalu populer, sama seperti serinya. Karakter tersebut juga jarang muncul dalam cerita modern. Jadi, rasanya bukan hal yang sulit jika tidak menghadirkan sosok Fu Manchu. Dengan tidak dipilihnya Fu Manchu sebagai sosok villain di film Shang-Chi, berbagai karakter yang pernah muncul sebelumnya bisa dimunculkan di sini, salah satunya The Mandarin. Banyak fans yang kecewa dengan twist yang disuguhkan tentang The Mandarin di film Iron Man 3. Apalagi dia adalah villain utama dari Tony Stark. Menanggapi hal itu, Marvel kemudian merilis film pendek, All Hail the King, yang muncul dalam film Thor, The Dark World versi home release. Dalam filmnya, terungkap jika karakter The Mandarin sebenarnya masih belum terungkap dan organisasi teroris The Ten Rings masih tetap beroperasi. Dengan dirilisnya Avengers Endgame yang menjadi cerita puncak Infinity Saga, Marvel Studios bisa menggunakan berbagai hal yang ditinggalkan di phase sebelumnya untuk kembali digunakan di phase berikutnya. Karakter ayah ini akan dimainkan oleh Tony Leung, aktor Hong Kong kawakan. Meski belum jelas kisahnya, ia dikatakan juga akan memainkan karakter Wenwu yang diperkirakan menjadi nama lain The Mandarin dalam film ini. Seperti apa organisasi Ten Rings? Kelompok Ten Rings muncul di film Iron Man, dan sejatinya memang akan menjadi salah satu musuh utama dari Iron Man, mirip seperti Hydra yang secara tak langsung musuh utama Captain America. Nah, bagaimana nasib Ten Rings di MCU setelah Tony Stark mati? Menurut Kevin Feige, Ten Rings akan kembali, termasuk pemimpin mereka yang asli, The Mandarin. Ten Rings adalah musuh yang pertama kali muncul di seluruh jagat MCU. Mereka muncul di film Iron Man pertama. Mereka adalah kelompok yang dibayar oleh Obadiah Stane untuk menangkap dan membunuh Tony Stark. Meskipun begitu, mereka hanya cabang saja dari Ten Ring, karena Ten Rings di MCU adalah organisasi teroris yang besar. Di era modern, Ten Rings tidak hanya menjadi musuh dari Iron Man, namun juga musuh dari SHIELD. Nick Fury dan Natasha alias Black Widow memburu para Ten Rings di seluruh dunia. Aldrich Killian membuat kontroversi dengan membuat tiruan organisasi Ten Rings, bahkan termasuk membuat The Mandarin palsu yang merupakan aktor, Trevor Slattery. Mereka menjadi musuh dari film Iron Man 3, memberikan plot twist yang kurang menyenangkan bagi penggemar karena penggemar ingin melihat The Mandarin yang asli. Di komik Iron Man 3 Prelude, kita diperlihatkan The Mandarin asli yang sedang duduk di dalam bayangan. Termasuk di Marvel one-shot All Hail the King, kita juga dijelaskan bahwa The Mandarin yang asli tidak suka dengan tindakan Aldrich Killian yang meniru mereka. Singkatnya, Ten Rings masih ada di luar sana di dunia MCU, dan meskipun Iron Man sudah tidak ada, namun The Mandarin akan tetap muncul menjadi musuh yang berbahaya. Ten Rings jelas memiliki peran besar dalam plot film ini, sesuai dengan judulnya. Dikutip dari laman Marvel Fandom, Ten Rings mengacu pada 10 cincin yang mampu meningkatkan kekuatan penggunanya. Kemampuan tersebut antara lain mengontrol pikiran orang lain, menyedot cahaya, membekukan benda, dan melepaskan aliran listrik. Kekuatan itu didapatkan dari batu permata yang terpasang di cincin tersebut. Karakter pendukung yang berperan di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ada banyak karakter pendukung yang ditampilkan dalam teaser. Salah satunya adalah adik perempuannya, yaitu Xia Ling. The Mandarin ternyata tidak hanya memiliki satu anak saja. Selain Shang-Chi, Mandarin juga punya anak perempuan yang bernama Xia Ling. Hubungan Shang-Chi dan Xia Ling tampaknya kurang dekat, apalagi Shang-Chi pernah pergi meninggalkan keluarganya selama 10 tahun untuk menjalani kehidupan normal di San Francisco. Informasi tentang Xia Ling pun sempat bocor lewat sebuah mainan pada awal April lalu. Pada mainan resmi tersebut tertulis keterangan bahwa Xia Ling nantinya dihadapkan pilihan apakah tetap setia mengikuti Ten Rings atau bergabung bersama kakaknya untuk melawan Ten Rings. Ini berarti ada kemungkinan bahwa kita bakal melihat pergolakan batin Xia Ling di film ini. Lalu karakter berikutnya adalah Awkwafina akan berperan sebagai Katie, sahabat Shang-Chi yang kemudian terlibat dalam konflik. Pemeran Sisu di Raya and the Last Dragon 2021, yaitu Awkwafina, juga ambil bagian di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dengan memerankan Katie.
Sebagian besar karakter yang muncul di MCU tentunya diambil dari semesta komik Marvel. Namun, Marvel Studios juga beberapa kali menciptakan karakter baru untuk MCU, salah satunya adalah Darcy Lewis. Seperti Darcy, Katie juga termasuk salah satu karakter baru untuk MCU. Jika dilihat dari trailernya, Katie merupakan teman baik Shang-Chi saat dia sedang menjalani kehidupan normalnya. Katie tampaknya sama sekali tidak tahu mengenai latar belakangnya Shang-Chi. Namun saat Shang-Chi kembali ke ayahnya, kalian bisa melihat bahwa Katie tetap diajak bersamanya. Seperti Darcy, Katie tampaknya bakal menjadi karakter komedi di film ini. Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa Katie nantinya bakal menjadi karakter besar, seperti Darcy saat di WandaVision. Karakter villain juga ditampilkan yaitu Death Dealer dan Razor Fist. Death Dealer agaknya memiliki sejarah masa lalu dengan Shang-Chi karena membantu melatihnya ketika masih kanak-kanak. Mandarin bukan satu-satunya villain yang muncul di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Di trailer, kalian bisa melihat sosok misterius bertopeng, yang ternyata memiliki nama panggilan sebagai Death Dealer. Villain ini tampaknya menjadi orang kepercayaannya Mandarin. Bahkan, Death Dealer lah yang menjadi pelatihnya Shang-Chi di masa kecilnya. Walau pernah menjadi pelatihnya Shang-Chi, pertentangan superhero ini terhadap ayahnya sendiri membuat Death Dealer ikut mengejar dan melawannya. Menariknya, Marvel Studios sampai saat ini masih merahasiakan nama aktor yang memerankan Death Dealer. Apakah sosok di balik topeng tersebut bakal menjadi kejutan besar di film ini? Sedangkan karakter yang lain adalah Razor Fist. Selain Death Dealer, ada satu karakter lagi yang terlihat saling baku hantam dengan Shang-Chi di trailer, yaitu Razor Fist. Sebagai informasi, Razor Fist merupakan salah satu musuh bebuyutan Shang-Chi di komiknya. Villain ini memang tidak memiliki kekuatan super, tapi tangan Razor Fist dipasangkan dengan pedang yang dijadikannya sebagai senjata. Ada 3 versi Razor Fist di komik, yaitu William Young, Douglas Scott, dan William Scott. Jika melihat Razor Fist di trailer yang hanya dipasangkan pedang di salah satu tangannya, ada kemungkinan bahwa Razor Fist di film ini adalah Douglas atau William Scott. Menariknya, Marvel Studios tampaknya juga mengubah latar belakangnya Razor Fist di film ini. Pada salah satu adegan di trailer saat Shang-Chi dan Mandarin turun dari helikopter, kalian bisa melihat Razor Fist berada di belakang mereka. Ini berarti Razor Fist bakal diceritakan sebagai salah satu anak buahnya Mandarin di film ini. Kekuatan dan keahlian apa saja yang dimiliki oleh Shang-Chi? Tidak seperti karakter Marvel kebanyakan, Shang-Chi tidak memiliki kemampuan superpower apapun. Namun ia sangat ahli dalam segala bentuk pertempuran bersenjata maupun pertarungan tangan kosong. Penguasaan Chi-nya memungkinkan dirinya untuk melampaui batas fisik manusia normal. Hal ini membuatnya mampu menahan rasa sakit dan kelelahan lebih lama daripada manusia normal. Shang-Chi tidak memiliki kekuatan sihir atau magic, tidak memiliki tangan besi, atau memiliki kulit yang kebal terhadap peluru. Dia hanya sangat luar biasa dengan seni bela diri yang dipelajarinya. Namun baru-baru ini dalam komik dia memperoleh kekuatan baru. Kekuatan ini memungkinkan dirinya untuk menduplikat dirinya sendiri sehingga mampu untuk melawan musuh yang banyak sekaligus. Shang-Chi adalah salah satu seniman bela diri terhebat di bumi yang telah dilatih sejak usia dini. Shang-Chi sangat terampil dalam berbagai seni bela diri dengan spesialisasi khusus dalam seni bela diri Cina. Dia telah terbukti mengalahkan beberapa lawan yang sangat kuat dan beberapa di antaranya memiliki kekuatan super. Shang-Chi telah melatih tubuhnya untuk memiliki tingkat kekuatan, kecepatan, stamina dan daya tahan tertinggi yang dapat dimiliki manusia biasa. Satu hal yang paling menonjol darinya adalah kecepatan dan stamina. Dirinya bereaksi cukup cepat untuk menghindari tembakan dan bahkan menangkap senjata yang dilemparkan musuh ke arahnya dan melemparkannya kembali ke arah mereka. Shang-Chi adalah seorang penembak jitu yang mampu melemparkan senjata jarak jauh seperti shuriken dengan akurasi yang sempurna. Dirinya juga sangat terampil dengan semua persenjataan seni bela diri seperti pedang bermata dua dan semua senjata bela diri. Demikian penjelasan singkat mengenai karakter baru dari Marvel Studio ini. Semoga kalian terhibur dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like,
share ke teman kalian dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Semuanya gratis. Silahkan juga tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat tentang topik kita kali ini, dan tunggu juga untuk mendapatkan updatean terbaru dari film lainnya. See you next video, bye-bye movie lovers.